Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mendingan ya? Mendingan. Oke, lanjut aja ya. Biar gak kepanjangan kita. Gaskan. Oke. Alhamdulillah teman-teman, kita ketemu lagi nih di episodenya ASTJ. Lu yang nanya, Kita yang bingung, Ustadz yang jawab. Masya Allah. Langsung dong, tolong disapa Ustadznya dong. Apa dong? Jadi gini Pak, Oh, gimana? kita sapa dulu ya. Lah kan tadi udah dibilang. Waalaikumsalam. Belum Ustadz. Belum Ustadz. Sabar Ustaz, sabar. Tunggu ababa Ustadz, tunggu ababa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah gimana? Kabar baik, alhamdulillah. Ustaz selalu sehat. Alhamdulillah. Amin. Kita masih ini di area yang sama ya. Area yang sama. Di Aksiana. Sana. Keren banget tempatnya, Masya Allah. Nyaman banget. Ya. Iya. Ya. Lagi kita bingung jadinya. Alhamdulillah kita sudah ada di pusat yang selalu untuk berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Terang Jakarta Ya. dengan sebisanya dan semampunya kita. Enggak dong, kan yang jawab Ustadz. Iya sih, job desk Ustaz. Iya, Soalnya kan iya. kita bingung. Iya. Masya Allah. Ustadz yang jawab. Bukan kesini. Dari tadi tuh kepengen banget bagian itunya kan. Nanti next episode kita gantian Ustadz. Rolling. Oke. Langsung aja Ustaz ya, mungkin kita langsung ke job desk Ustaz nih. Spesifik banget sih. Makin deg-degan aja. Gak usah disebut. Astagfirullahaladzim. Oke, langsung ya. Mungkin ini biar Andi yang nanya. Siap. Siap. Jembatanin untuk bertanya kepada Ustaz. Sikat Bang Andi. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, katanya kalau orang meninggal tenggelam itu insya Allah syahid Ustaz. Jadi kalau kita ngeliat orang tenggelam sebaiknya ditolong apa enggak Ustaz? Keren. Keren. Jadi misalkan nih, Bener. ini posisinya Andi nih di jembatan gitu, jembatan. Ngeliat ada orang tenggelam. Insya Allah antum syahid, gak usah ditolong. Lanjutkan. Padahal gue mau nyelamatin tuh. Paling gue mau nyemangatin Ustaz, tapi nggak tahu ilmunya nih. Jadi Masya Allah, luar biasa. Aduh. Nasar nih gue mau jawabannya. Untung pertanyaan ini cuma ada di sini ya. Kalau ada tempat lain udah ampun berantakan. Nah, ini bener juga. Secara logika masuk akal nih. Sama masuk hati. Bayangin orang mau tenggelam dia mikir syahid nih. Dia bilang, terus saja mas. Lebih dalam Mas. Ya ampun, ada beberapa hal memang yang kemudian dikategorikan mereka syahid ya. Syahidnya walaupun tidak sampai sederajat seperti mereka yang mati di medan pertempuran, seperti kemudian tenggelam, termasuk juga orang yang wafat dalam keadaan kecelakaan. Tapi kita harus ingat juga nih, syahidnya seseorang dari kondisi-kondisi yang disebutkan tadi itu berlaku juga pada detik-detik sebelum hal itu terjadi. Misal contoh ya, tuh? ada orang yang kemudian misalnya dia tenggelam dari kapal misalnya. Oke. Sebelum ada eksiden di kapal itu, lah dia di kapal itu lagi ngapain dan tujuannya mau ngapain, itu penting. Iya. Jadi buat kita terhadap orang lain, kita iya bilangnya, oh iya dia syahid. Karena kita ngelihat musibahnya. Tetapi hakikatnya bergantung bagaimana keadaan itu dan dia dengan Allah yang tahu. Oke. Nah kalau misalnya kemudian di sana, misalnya mohon maaf gitu ya, terus saya nih kemudian niat mau pergi ke luar kota, terus kemudian naik kapal, tujuannya pengen main judi misalnya, terus kemudian tenggelam. Biar kata kemudian model tenggelamnya gayanya lebih indah gitu ya. Tapi tujuannya kepengen ngelakuin maksiat, ya jatuhnya ndak syahid. Cuma kita tetap berprasangka kepada orang lain itu bahwa ini syahid. Nah, kalau dia meninggal dalam musibah. Tapi kalau belum meninggal, tolongin wahai saudara-saudaraku. Jangan malah kemudian dibiarin, malah kemudian kita support kan. Surga. Pas giliran kemudian pengen tenggelam, terus kemudian dia bisa berenang, terus dia bilang, geser lagi, sana. Lebih tengah. Lebih parah lagi kan. Aduh ya Allah. Jadi kalau ada kesempatan, kita tetap bantu. Oke. Karena biar bagaimanapun bahwa seseorang yang sedang tertimpa sama musibah, ada kewajiban yang melihat untuk membantu. Dan ini berlaku buat semua hal. Mau itu kemudian dalam keadaan tenggelam atau kemudian tertimpa musibah
banjir ataupun kemudian kebakaran. Jangan kemudian malah kita bilang, oh ada kebakaran terus minta tolong. Wah. Coba Mas sekali lagi Mas. Lebih keras. Mana suaranya? Allah karim. Jadi ini penting banget buat kita. Jadi catatannya satu, bahwa kemudian itu syahid apa enggak? Iya, buat kita berprasangka sama orang lain, iya syahid. Tapi kenyataan dan hakikatnya kita harus lihat dua hal. Dia lagi ngapain sebelum itu terjadi, dan dia tujuan ada di tempat situ mau ngapain. Kalau misalkan dia naik kapal atau kemudian kendaraan, kecelakaan, dia mau kemana tujuannya. Kalau baik ya dia baik. Kedua ya kalau ada kesempatan kita bisa bantu, bantuin, tolongin. Karena itu kewajiban. Jangan sampai kemudian ada orang tertimpa musibah, kita malah menari-nari di atas penderitaan orang lain. Lah ini parah sih, ini parah. Gak usah ditanya begini sih, kita imun tetap bermasalah nih kalau kayak gitu. Kayak ini saat orang jatuh kita ketawain dulu baru tolongin. Yang lebih dahsyat lagi sekarang ada lagi Vi. Apa tuh? Videoin dulu. Terus kita Kalau bisa nanya, diulangin. jatuh Mas ya? Udah biru gitu nanya, jatuh ya? Enggak Mas, lagi makan es krim. Berarti benar Ustaz. Yang barusan disampaikan Ustaz ya, kalau orang di saat berkendara atau berpergian misalkan meninggal tuh musibah, tergantung apa yang sebelum dilakukannya itu. Ustaz. Keingat sama surat An-Nisa itu Siap. berapa gitu. Wih, paling kanan. Paling kanan, Wih, bawah sedikit itu. luar biasa. Ini kalau udah gini gue mau megang kamera aja. Udah ketuker mana Ustadz. Astagfirullah. Terus. Jadi di situ tolong koreksi Ustaz kalau memang salah. Oh jelas salah. Jelas salah. Udah gak usah dikoreksi lagi. Jelas akan saya koreksi, gak usah disuruh. Jadi lupa nih. Down. Aduh. Jadi di sini dibilang kalaupun memang di saat lu berhijrah dan mati belum sampai di tempat itu, dipastikan syahid dan insya Allah surga. Iya, kalau orang-orang itu sudah bertaubat, berhijrah, maka yubadilullahu sayyiatim, Allah ganti keburukannya dengan kebaikannya. Jadi mulainya dari nol, malah bukan cuma dari nol, ditambahkan. Jadi simpanan-simpanan yang buruk berubah jadi simpanan-simpanan kebaikan. Cuma makanya PR-nya gini, tiap kali kita mau pergi naik motor, naik kendaraan manapun, kita harus dianjurkan tuh bismillah tawakkaltu 'ala Allah, harus tetap ada. Makanya jangan sampai sekali-sekali kita punya tujuan yang nggak pas lah, yang apalagi hal-hal yang kita udah tahu nggak benar gitu kan. Takutnya itu malah jadi sesuatu yang terakhir kita naik motor itu, terakhir kita naik mobil itu. Misalnya kita mau olahraga nih, olahraganya bagus, yang nggak bagus apanya? Taruhannya itu. Taruhannya ini yang nggak benar kan? Benar. Wow, udah rapi-rapi pas giliran kita berangkat, ya kasihan kan? Tapi kan belum main, niatnya ini nih. Nah, hal ini yang kemudian jadi problem, jadi masalah kita. Karena kita tujuannya sudah buruk. Ustaz, balik lagi nih Ustaz ke perihal tenggelam lagi Ustaz. Oke. Misalnya nih Ustaz, ada kondisi emang orang tenggelam nih. Kita lihat nih Ustaz di depan kita. Tapi kita tahu kemampuan Ustaz. Kita ini gak bisa berenang Ustaz. Terus ya mau nyelamatin sih, tapi gak bisa berenang. Tapi udah deh, harus bantuin nih. Mau bantuin, gak bisa berenang. Dunia tenggelam akhirnya Ustaz. Dunia syahid gak Ustaz? Bagus sih ini. Ini dua-duanya bagus. Sama kayak ada orang gitu kan. Kemudian ada kolam ini kan. Terus kemudian di bawahnya banyak kemudian ikan-ikan paus itu kan. Terus dicebur, kita suruh nolongin. Siapa yang berani nolongin dikasih uang 1 miliar kan. Ada yang nyemplung kan. Orang tepuk tangan. Wes. Tapi dia selama ditanya, kok bisa begitu berani? Bukan masalah berani. Saya justru mau nanya siapa yang jorogin saya gitu. Jadi problem. Nah, kita harus tahu sadar kemampuan kita. Kalau kemudian itu kita tahu nggak bisa berenang, kita tetap bantuin dia untuk kemudian nyelam nih, bantuin dia. Malah bukan bantuin, malah bukan mati syahid, mati sangit. Malah jadi 2 sob yang wafat. Jadi kita ngukur. Nah, kalau kita nggak bisa, kemudian kita nggak tahu, nggak bisa berenang, ya kita cari bantuan atau sesuatu alat yang bisa kita bantu buat dia narik lah, tali kayak apapun. Terus lanjut lagi nih, terus kemudian nggak ada apa-apa lagi Ustadz, nggak ada lagi alat, nggak ada lagi bantuan, nggak ada orang. Apa yang kemudian lakukan? Semangat.
bilang gini aja, ayo. Ayo kamu bisa. Yang tenggelam bilang gini, doakan aku ya. Kembali ke pertanyaan awal tadi. Ayo surga. Ya. Oke, Bang Andi. Kesimpulannya seperti biasa, lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Kalau itu bisa dalam hal kebaikan, dan tidak lupa pesannya Ustadz barusan, kalaupun kita mau kemana-mana, lihatkan lagi ke hati bahwa kita akan melakukan sesuatu hal yang baik dan yang tidak yang buruk. Oke. Kalau bisa yang buruk-buruk itu jangan diniatin, dilakuin aja. Gimana tadi? Ini balik lagi ke episode setan nih. Oke. Sekarang kita tahu siapa setannya. Oke, terima kasih teman-teman, semoga terjawab. Buang buruknya, ambil baiknya. Sampai jumpa, ketemu di episode-episode berikutnya di AXTJ. Lo yang nanya, Kita yang bingung, Ustadz yang jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.